Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Perancangan Basis Data. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang perancangan basis data, yaitu mengenai formulasi query dengan SQL. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup dari SQL itu sendiri. Yang kedua tentang select. Yang ketiga insert. Keempat update. Dan yang kelima adalah delete. Langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang ruang lingkup SQL. SQL singkatan dari Structure Query Language. Jadi dia merupakan istilahnya dia dirancang sebagai sebuah bahasa query itu yang dipakai untuk mendefinisikan, memanipulasi dan juga mengendalikan sebuah basis data. Nah, dalam SQL sendiri ada beberapa pernyataan yang sering digunakan, yaitu yang pertama Database Definition Language atau sering dikenal dengan istilah DDL. Dia punya beberapa pernyataan yaitu create database, create table, create view, dan juga alter table. Jadi semua yang berhubungan dengan create, dan alter table itu nanti masuknya di bagian DDL. Create database berarti membuat sebuah basis data baru, atau istilahnya kalau di database itu adalah mendefinisikan. Create table yaitu membuat atau mendefinisikan tabel baru. Create view mendefinisikan atau membuat sebuah view baru. Dan alter table merubah definisi atau istilahnya kalau misalnya Anda pengen mengubah nama tabelnya lah ya, gampangnya seperti itu. Pernyataan yang kedua yaitu Database Manipulation Language atau yang dikenal dengan istilah DML. Nah, dia punya 4 pernyataan. Yang pertama yaitu select, itu digunakan untuk menampilkan atau mengambil isi dari sebuah tabel. Yang kedua yaitu update, untuk mengedit data atau mengubah-ubah data lah ya dari sebuah tabel. Yang ketiga yaitu delete, menghapus data dari sebuah tabel. Dan yang terakhir insert. Ya, insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sebuah tabel. Jadi yang perlu diingat di sini yaitu update dan alter, beda ya. Kalau alter table itu sama-sama ngubah tapi dia ada di DDL, sedangkan kalau update itu ngubah data dari tabel, dia ada di pernyataan yang DML. Nah, yang selanjutnya yaitu Database Control Language atau istilahnya disingkat dengan DCL. DCL ini hubungannya dengan masalah akses. Yang pertama di situ ada commit yang fungsinya menyatakan bahwa transaksi komplit atau selesai. Rollback untuk membatalkan proses transaksinya. Grant ini hubungannya dengan pemberian hak akses terhadap admin. Misalnya kita seorang super admin dari database, kita punya anak buah, beberapa anak buah misalnya, yang akan kita jadikan admin. Tapi kita mau membedakan hak akses dari masing-masing admin tersebut. Nah, itu kita pakainya grant. Misalnya admin A, dia hanya boleh melihat isi tabel tapi tidak bisa merubah apapun dalam tabel tersebut. Sedangkan admin B, dia bisa melihat dan bisa merubah tapi tidak bisa menghapus. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah revoke. Revoke ini untuk menghapus hak akses tadi. Misalnya admin kita berhenti bekerja, kita tidak mengizinkan dia untuk mengakses lagi database kita.
kita bisa gunakan revoke. Selanjutnya adalah create assertion untuk mendefinisikan basis data baru, dan juga ada create trigger ya. Ini nanti lebih lengkapnya semua akan kita pelajari di semester 2 di mata kuliah implementasi basis data. Nah, di sini di bagian perancangan basis data ini cuma sekedar spoiler ya, spoiler supaya kita tahu nanti di IBD itu kita akan belajar apa. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang select. Select ini merupakan sebuah pernyataan ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, yang digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari sebuah tabel atau beberapa tabel sekaligus, tergantung perintah yang kita gunakan. Nah, format pernyataan select sederhana itu adalah seperti ini. Select daftar kolom atau ekspresi from daftar tabel. Ya, select nama kolomnya apa yang ingin ditampilkan dari tabel apa. Sebutkan nama tabelnya. Lalu ada beberapa kondisi di situ yang menyertai dari pernyataan select. Kalau kita ingin melihat datanya secara lebih spesifik. Yang pertama yaitu where. Where ini daftar baris bersyarat ya. Itu biasanya dibarengi dengan and, or, atau not ya. Jadi kalau kita ingin melihat kolom A dari tabel mahasiswa di mana misalnya ya. Misalnya NIM-nya sama dengan sekian. Nah, itu bisa pakai where. Selanjutnya adalah group by. Group by ini daftar pengelompokan kolom ya. Kalau kita pengen mengelompokkan kolom itu kita pakainya yang group by. Selanjutnya kalau kita ingin kelompoknya itu ada syaratnya ya, yang ditampilkan ada persyaratannya, kita bisa pakai having, itu sama dengan disertai juga and, or, dan juga not. Dan yang terakhir, kalau ingin menampilkan datanya itu secara berurutan, kita pakainya order by. Yang ini ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh query select ya, nanti saya jelaskan dulu. Nanti ada beberapa query yang di SQL langsung, nanti bisa Anda coba untuk Anda ketik ya. Nanti bagaimana hasilnya, Anda lihat kalau ada error bisa langsung bertanya karena masih activity gitu ya. Yang pertama yaitu penggunaan klausa where. Di situ contohnya adalah select nama MK, SKS from mata kuliah where SKS-nya sama dengan 3. Nah, di situ berarti saya memakai tabel mata kuliah dan yang pengen saya tampilkan adalah kolom data di kolom nama mata kuliah dan juga data di kolom SKS, di mana SKS-nya itu adalah 3 ya. Selanjutnya yaitu operator perbandingan yang sering mengikuti klausa where ini. Itu ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Selanjutnya adalah menampilkan data dari semua kolom ya. Itu kita pakainya select bintang from nama tabelnya tadi apa. Kalau di sini saya ingin menampilkan semua data dari tabel mata kuliah tanpa terkecuali. Beda ya antara yang pertama. Kalau di sini saya sebutkan lebih spesifik ya, kolom tertentu saja, sedangkan yang bawah ini semua kolom ditampilkan datanya. Nah, selanjutnya ada juga inexact matching dengan like. Di situ contohnya adalah select bintang from mata kuliah where nama MK like EI. EI apa EL tuh ya, saya lupa.
Jadi di situ intinya saya ingin menampilkan data di tabel mata kuliah, tapi khusus data di kolom nama mata kuliah, dan di situ mengandung karakter E dan I. Karena saya lupa nama lengkap mata kuliahnya, yang saya ingat cuma ada EI-nya gitu. Nah, itu bisa menggunakan query seperti ini. Like itu juga banyak jenisnya, nanti kita pelajari juga di IBD apa aja jenis-jenis like itu. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan ekspresi logika ya. Ada and, or, dan not. And, dan, or, atau, not, bukan. Ya, tidak. Di situ ada select bintang from nilai where nomor mahasiswa 111 and nilai angkanya lebih besar atau sama dengan 3. Berarti saya ingin melihat data dari tabel nilai di mana nomor mahasiswanya yang 111 aja dan nilainya itu di atas atau sama dengan 3. Itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya join table. Join table ini dipakai untuk melihat data dari beberapa tabel sekaligus ya, minimal 2. Join ini juga masih ada anak pinaknya ya. Masih di IBD juga nanti. Itu ada inner join, ada left outer join, ada right outer join, self join, dan yang lainnya, join-join yang lainnya. Di sini yang dicontohkan hanya yang join sederhana. Di situ saya ingin menampilkan data dari kode MK, data dari tabel nilai dan data dari tabel mata kuliah. Ya, untuk tabel nilai di situ sebentar, mata kuliah. Iya benar. Tabel nilai dan tabel mata kuliah. Di tabel kode mata kuliah ya, select nilai dot kode MK, itu artinya saya ingin menampilkan data di kolom kode MK yang ada di tabel nilai, koma saya ingin menampilkan juga data di kolom nama MK tapi yang di tabel mata kuliah, dan saya juga ingin menampilkan data nomor mahasiswa yang ada di tabel nilai. Selanjutnya data dari nilai angka yang ada di tabel nilai juga dari tabel nilai dan mata kuliah, di mana nomor mahasiswa yang ada di tabel nilai adalah 111 dan nilai angka yang ada di tabel nilai lebih besar atau sama dengan 3, dan kode mata kuliah yang ada di tabel nilai itu sama dengan mata kuliah kode mata kuliah yang ada yang ada di tabel mata kuliah. Jadi syaratnya untuk bisa join itu mereka harus punya relasi antar tabel. Ya, kalau misalnya Anda tidak punya relasi antar tabel, maka itu nanti nggak bisa dijoinin karena tidak ada nilai yang sama. Kecuali Anda join dengan menggunakan self join, itu baru bisa. Karena self join itu hanya melibatkan satu tabel, join dengan dirinya sendiri ya, istilahnya kayak gitu. Selanjutnya yaitu meringkas tabel dengan group by dan having. Nah, ini untuk meringkas tabel ada beberapa fungsi agregat yang bisa dipakai, yaitu count, average, sum, minimum, dan maksimum. Ya, itu sudah ada artinya. Count bintang itu menghitung jumlah baris, count nama kolom itu menghitung jumlah nilai yang nggak nol pada suatu kolom,
non null ya. Non null itu artinya sebenarnya nggak ada datanya tapi tidak boleh kosong. Jadi istilahnya adalah null di situ ya. Terus ada average rata-rata, sum untuk jumlah, menghitung jumlah, minimum ya nilai minimum, dan maksimum nilai terbesar. Nah, di sini ada beberapa contoh query juga. Di situ yang pertama atau yang selanjutnya ya, mengelompokkan data dalam satu kolom. Di situ select kode MK, tampilkan data kode mata kuliah, koma nilai angka, nilai angkanya tapi dalam bentuk rata-rata ya, yang ditaruh di kolom dengan nama rata nilai, S rata nilai itu ya, dari tabel nilai group by kode MK yang dikelompokkan berdasarkan kode mata kuliah ya. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah baris data. Select kode MK count bintang S jumlah mahasiswa from nilai group by kode MK. Tampilkan kode mata kuliah ya, di situ jumlah barisnya, jumlah mahasiswa dalam barisnya itu ada berapa dari tabel nilai yang dikelompokkan berdasarkan kode mata kuliah. Selanjutnya mencari minimum dan maksimum dari suatu nilai. Itu ada tampilkan kode mata kuliah, nilai minimum dari kolom nilai angka yang diberi nama minimum nilai, min nilai, lalu maksimum dari nilai angka yang didefinisikan atau diberikan nama yaitu maksimum nilai dari nilai yang dikelompokkan juga berdasarkan kode mata kuliah. Selanjutnya menghitung jumlah nilai numeris suatu kolom. Di situ contohnya adalah tampilkan data di kolom nomor mahasiswa, nilai angkanya dijumlahkan. Di situ ada sum nilai angka, S total nilai dari tabel nilai yang dikelompokkan juga berdasarkan nomor mahasiswa. Selanjutnya adalah penggunaan distinct. Nah, distinct ini dipakai untuk menampilkan data supaya tidak ada duplikasi atau kesamaan data. Misalnya dalam satu kolom nama mata kuliah, misalnya nama mata kuliah ada 2 nama mata kuliah yang sama ditampilkan misalnya dalam satu data. Terus kita mau melihat atau menampilkan isi data itu supaya setiap satu data mewakili data yang lain misalnya ya. Itu kita bisa pakai distinct. Select distinct kode MK from nilai. Di situ menampilkan data kode mata kuliah dari tabel nilai. Nah, selanjutnya yaitu adalah insert. Insert di sini dipakai untuk menambahkan data baru ke dalam sebuah tabel. Ada 2 contoh query di sini. Yang pertama yaitu menambahkan hanya 1 baris data saja, dan yang kedua adalah menambahkan banyak baris. Yang pertama di situ insert into nilai, kode MK, nomor mahasiswa, nilai angka, lalu isi datanya apa. Jadi kalau di sini didefinisikan dulu ya, nama kolomnya apa, lalu isian yang mau diinputkan apa. Ya, kalau cara mengisinya itu tergantung dari struktur dari kolom tersebut. Tipe datanya apa, panjang datanya berapa. Kalau varchar atau char itu biasanya cara mengisinya diberi tanda petik seperti ini. Sedangkan kalau yang bertipe data integer itu tidak diberi tanda petik. Ya. Selanjutnya yang kedua, insert into nilai. Ini kelebihan kayaknya.
select bintang from nilai where nomor mahasiswa 111. Ini menambahkan data atau menampung data nilai dari seorang mahasiswa tertentu saja, jadi tidak semua. Nah, selanjutnya yaitu tentang update. Update di sini juga ada dua query untuk update data satu persatu. Di situ ada update mata kuliah set SKS 2 where kode MK TKE 333. Itu mengubah data di tabel mata kuliah. Itu yang nilai SKS-nya sama dengan 2, tapi yang mata kuliahnya kode MK-nya TKE 333. Ya, yang kedua itu pada banyak kolom, update pada banyak kolom. Di situ update mata kuliah set nama MK dasar komputer SKS-nya 2 where kode MK TKE 111. Selanjutnya yaitu delete. Delete ini dipakai untuk menghapus data, ya, untuk menghapus data. Situ contohnya ada 2 juga, untuk menghapus data berbaris dan juga untuk menghapus data sekaligus banyak atau dalam satu tabel itu semua datanya dihapus misalnya. Itu pakainya delete from nilai. Oke. Mungkin itu spoiler atau materi tentang formulasi dengan SQL yang bisa saya sampaikan. Memang tidak banyak, tapi harus sering dicoba ya, latihan, karena nanti takutnya ada error sedikit gitu ya. Oke, coba sekarang kita ke SQL servernya. Nah, ini ada beberapa query yang tadi saya jelaskan yang bisa Anda coba-coba. Nah, sini sudah saya beri keterangan juga. Ini kegunaan perintahnya untuk apa? Ini untuk memulai membuat query itu Anda bisa klik di bagian new query di sini. Nah, seperti ini. Karena kita kemarin database-nya tidak membuat dari nol, yaitu dengan proses copy paste lah istilahnya ya. Nah, itu kita mungkin agak sedikit bingung dengan strukturnya kalau tidak terbiasa. Oke, kalau kita mau menggunakan query atau manipulasi data, itu yang pertama kita lakukan memastikan bahwa ini ya posisi database kita sudah benar. Kalau default baru connect pertama, posisi database ini akan selalu berada pada posisi master seperti ini. Ya, cara masuk ke dalam database kita itu ada 2 cara. Yang pertama, langsung kita ubah dari sini available database-nya. Kita pilih database kita yaitu Prodi TI, atau dengan cara kedua yaitu menggunakan query use Prodi TI go. Nah, seperti ini. Biasakan ketika mau mengeksekusi query-nya itu Anda blok terlebih dahulu, baru diklik execute ya, atau shortcutnya F5. Nah, di sini ada message atau pesan, message box. Di sini pesan yang akan menampilkan query kita berhasil atau gagal. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bekerja di lingkungan database Prodi TI. Ya. Oke, sebentar. Ya, ini don't save. Nah, ini bisa Anda coba-coba. Nah, nanti khusus untuk yang bagian insert itu Anda bisa perhatikan di sini di
kalau kita belum breakdown ini di database Prodi TI, kita breakdown seperti ini. Ada namanya database diagram, table, view, dan yang lain-lain ini. Nah, ini yang pertama, database diagram itu digunakan untuk memberikan gambar atau struktur tabel kita sudah dalam bentuk RAT, yaitu rancangan antar tabel. Ya, tapi kalau di mata kuliah PBD itu kita belajar membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Itu semacam blueprintnya ya, blueprintnya dari sebuah database, belum dalam bentuk RAT. Nah, selanjutnya untuk melihat kita punya tabel apa aja sih di Prodi TI, Anda bisa expand di bagian ini, table. Saya expand lagi. Saya tutup lagi. Nah, seperti ini. Di sini akan terlihat kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tabel. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada yang HRD, ada yang kuliah. Ini dalam database istilahnya namanya adalah skema atau pengkategorian biar lebih mudah lah ya. Itu dikategorikan. Nah, kalau kita expand lagi di masing-masing tabel seperti ini, kita akan melihat ada kolom, key, trigger, index, dan statistik. Ya, bagian kolom ini dia akan menampilkan data nama-nama kolom yang ada di tabel ini, di tabel mahasiswa. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom ya. Yang pertama adalah NIM, ini ada label kuncinya yang menyatakan bahwa dia adalah primary key atau kunci utama dari sebuah tabel yang isi datanya pasti tidak akan sama atau unik. Kolom kedua yaitu nama mahasiswa, ada kolom ketiga yaitu alamat, kolom keempat seks atau jenis kelamin, kolom kelima PON mahasiswa atau nomor mahasiswa, dan kolom keenam ID user. Lambang kuncinya putih dan terbalik. Ini menandakan bahwa dia adalah primary key dari tabel lain yang dipakai di tabel mahasiswa atau istilahnya adalah foreign key, kunci tamu ya, kunci tamu di tabel mahasiswa. Nah, kalau Anda perhatikan lagi di sini di masing-masing kolom ada pendefinisian lagi yaitu tentang tipe datanya. Di sini tipe datanya varchar. Nah, nanti di IBD akan lebih diperjelas lagi varchar itu apa, char itu apa, integer itu apa, dan yang lain-lain. Di sini tipe datanya varchar dengan panjang karakter maksimal 12. Nah, kalau Anda mengisi data di sini lebih dari 12 karakter, itu pasti akan muncul pesan error. Ya, karena sudah dibatasi di sini. Jenis kelaminnya juga cuma 1, ya, L atau P. Nah, mungkin itu sekian sedikit ya, sedikit yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Silahkan Anda coba-coba query-nya. Nanti dikumpulkan lewat my class. Kalau ada yang bingung silahkan langsung bertanya. Dan yang terakhir jangan lupa presensi dan selalu jaga kesehatan. Demikian perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.